ada keadaan yang perfect itu nggak ada. Di antara hari malang dan hari mujur, ada peran kita serenity di sisi kita. I will make a good decision out of a good knowledge. Aku akan membuat keputusan yang baik dari pengetahuan yang baik. Sisanya aku serahkan ke Tuhan yang mengerti takdir hidupku. Segala pujian hormat bagi Tuhan, mari kita kembalikan semua kemuliaan. Kami naikkan korban syukur kami, beserta pengagungan dari hati. Sebab kami punya Allah yang setia, kesetiaan-Mu itu seperti perisai kehidupan yang tidak tergoyahkan. Thank you untuk loyalitas Tuhan, kadang-kadang kami yang kurang setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap murah hati. Thank you Tuhan untuk hari mujur, dan thank you untuk hari yang malang dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang baik, setiap hari apapun yang terjadi, atau apapun yang tidak terjadi, adalah hari yang baik. Karena Tuhan selalu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, beri kejernihan kata-kata dan beri pewahyuan baru, agar kami bisa maju dalam pengabdian kami dan berbuah lebat dalam hidup yang sementara ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Mari kita sekarang membaca Pengkhotbah pasal 7, ayat 13 sampai 22. Saya bacakan dulu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Dan ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Sekali lagi ini adalah lebih tepatnya tulisan Salomo di akhir hidup atau akhir hayatnya. Kedengaran pesimis, karena zaman itu belum ada pewahyuan tentang hidup yang kekal. Jadi mereka kira kalau mati ya sudah, life is so unfair. Kenapa orang baik gak selalu alam yang baik? Kenapa orang jahat juga gak selalu dihukum oleh Tuhan langsung di depan mata? Tapi kedengaran pesimis, tapi kalau kita baca dalam pewahyuan perjanjian baru, luar biasa. Ini mengubah shifting paradigma kita. Kalau kita mau mengubah kelakuan itu jangan ubah kelakuannya. Ubah cara kita berpikir dan cara kita melihat. Perhatikanlah pekerjaan Allah, dimulai dari ayat yang 13. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Kedengarannya pesimis ya kan? Perhatikan pekerjaannya Tuhan. Ini bukan bicara soal ministry atau pelayanan. Maksudnya, lihatlah apa yang Allah buat. Di bawah kolong matahari ini loh. Lihatlah apa yang terjadi. Siapa yang dapat meluruskan apa yang Tuhan bengkokkan? Jangan lupa, silver lining benang merah apa yang saya sampaikan, itu berjudul Hari Malang, Hari Mujur, dan the balance of life and the balance of things, atau keseimbangan. Salomo berkata, coba perhatikan apa yang terjadi fenomena ini. Apa yang Tuhan bengkokkan? Gak ada yang bisa luruskan. Seolah-olah pasrah sama takdir, padahal di kebaktian sebelumnya saya jelaskan bahwa orang yang tidak persiapan, kemungkinan terbesar dia pasti gagal. Jangan lemparkan semua ke takdir, jangan percaya nasib yang begituan. Sebab Allah tidak pernah memberkati mimpimu yang muluk-muluk, tapi Allah melihat agenda sehari-harimu. Di mana Anda menata diri, menata waktu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kedengarannya di ayat 13 ini seolah-olah semua tergantung Allah. Kalau Tuhan sudah luruskan, siapa bisa bengkokkan? Dan kalau Tuhan bengkokkan, siapa sih yang bisa luruskan? Kalau kita baca dengan mata hikmat, yang bermula dari takut akan Allah,
dan juga dengan mata wahyu di perjanjian baru, maka ayat 13 ini aplikasinya. Tuhan memberi kita serenity, memberi kita the peace of heart, damai di hati. Tuhan memberikan kepadaku serenity, artinya peace of heart, damai sejahtera untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Jangan pasif tuh iman. Kalau kita bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Jangan kita hanya bergantung pada nasib. Dan Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, perasaan serak di hati. I'm gonna do something about it. Aku akan melakukan sesuatu tentang hal ini. Aku tidak boleh diam saja. Meskipun Tuhan Maha Kuasa, kali ini saya menawarkan diri untuk bekerja sama. Pakailah aku Tuhan, dan pakailah tindakan imanku. Biarkan tindakan iman saya align atau selaras dengan perbuatan tangan Allah. Kalau Tuhan memberikan kepada kita perasaan serak bahwa kita harus melakukan sesuatu, apalagi berupa perintah. Kalau kita dapat rema, do something. Meskipun seolah-olah Tuhan sudah menakdirkan hal ini begini, tapi kadang-kadang Tuhan punya agent of change, Tuhan punya agen perubahan, yaitu Anda dan saya. Apa yang dibengkokkan Allah, apakah sungguh-sungguh tidak bisa diluruskan? Bisa, kecuali Allah meluruskannya. Dan kadang-kadang Allah memakai beberapa orang di antara kita untuk meluruskan sesuatu, atau untuk membengkokkan sesuatu. Kita ini harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita harus belajar peka. Meskipun ada banyak hal di hidup ini di luar kendali kita, hari malang ataupun hari mujur. Tapi setiap hari itu juga di tangan kita. Mari kita tanya sama Roh Kudus, apa peranku today? I will walk with my hands in God. Hari ini aku akan berjalan dengan tanganku bersama dengan tangan Tuhan. Rahab membuka diri. Makanya Tuhan memberkati. Ada orang berkata karena iman kita dibenarkan. Betul. Kita belum berbuat sesuatu, waktu kita bertobat langsung diterima sebagai anak Tuhan. Kalau mati detik itu juga, kita pasti masuk ke sorga. Karena darah Yesus cukup untuk membasuh kita. Tapi jangan lupa Abraham ketika diberitahu, kamu persembahkan anakmu, dia persembahkan Ishak. Sejak hari itu Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran ketika Abraham melangkah. Bahkan sebelum dia melihat firman Tuhan digenapi, dia menjadi bapak atas bangsa-bangsa, anak baru semata wayang. Ya gak termasuk Ismail lah. Tapi waktu dia melangkah dalam ketaatan, Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ayat ini harus dibaca dengan balance, dengan seimbang. Siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Tuhan. Dan Tuhan juga mau bekerja sama dengan kita. God gives me the serenity. Tuhan memberikan kepada kita hati yang serak untuk melakukan sesuatu. Kalau perubahan itu bisa terjadi lewat kita. Jangan lemparkan kembali ke Tuhan. Kunci kerajaan sorga sudah Dia berikan. Tuhan memberikan kepada saya serenity. Memberikan kepada saya peace atau damai di hati untuk bisa mengubah apa yang saya bisa ubahkan. Dan Tuhan memberikan kepada saya damai di hati untuk bisa menerima apa yang saya tidak bisa ubahkan. Dan hikmat untuk mengetahui perbedaannya. Kapan adalah apa. Kalau yang punya anak kasih nama Serenity juga bagus loh. Serenity, siapa tahu ya. Tapi kalau anaknya sudah umur 20 jangan diganti namanya, susah adaptasi. Sekali lagi ayat 13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Sebelum kita bicara tentang hari mujur dan hari malang, penuhi peranmu sendiri. Jangan bergantung dengan takdir nasib hari ini, hari bagus atau hari apes. Gak usah peduli. Lakukan aja bagianmu, serahkan ke Tuhan. Kalau ini bagian saya, Lord tanya sama Tuhan, apakah peranku? What can I do for you? Kalau berdoa itu jangan semerta-merta selalu masuk itu berkata, what God can you do for me? Tuhan, apa yang kau bisa lakukan untuk aku? Kalau berdoa itu selalu tanya sama Roh Kudus, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama denganmu? Iman itu harus aktif. Iman itu tidak boleh merengek-rengek. Masuk hadirat Allah selain bersyukur untuk semua yang telah kita terima, dan juga mensyukuri segala keadaan sekalipun Anda belum menerima sesuatu atau sesuai ekspektasimu. Waktu masuk hadirat Allah, biasakan imanmu selalu bertanya begini, Lord Jesus, Tuhan Yesus, what can I do for you? Tapi jangan gaya, seolah-olah kita bisa berbuat sesuatu. Selalu tanyanya, what can I do with you? Apa yang bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Selalu tanya. Tuhan berkenan dengan doa begitu. Itu bukan doa gaya. Itu juga doa menantang. Itu doa yang mengaktifkan iman. What can I do with you? Apa yang kita bisa kulakukan bersama dengan Tuhan? Nanti coba lihat ya. Kau minta, kau dapat. Tuhan pasti akan menunjukkan. Ini loh nak, kamu bisa melakukan ini. Mungkin perkara sederhana dulu. Tapi pasti ada jawaban dari Tuhan. Karena doa seperti ini adalah meminta hikmat. Doa minta hikmat itu gak pernah ditolak. Yakobus pasal 1. Barang siapa kekurangan hikmat, mintalah.
Tuhan akan memberikan tanpa mengungkit-ungkit. Minta hikmat itu adalah, minta hikmat itu berarti tanya sama Tuhan, apa yang menjadi peran Anda. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Ayat 14, pada hari mujur bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah. Sebelum saya baca lebih lanjut, garis bawahi kalimat itu. Kalau hari mujur itu bergembira, monggo silahkan. Tapi pada hari malang ingatlah. Yang satu bergembira, satu ingatlah. Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ayat 14 itu sama dengan ayat di Amsal. Wong yang nulis juga sama kok. Jagalah hatimu dengan segala waspada. Jaga hati itu bukan hanya waktu susah. Waktu susah kita perlu jaga hati. Kalau enggak kita mudah putus asa, apalagi kecewa. Tidak sedikit orang yang kepahitan dengan kehidupan, kepahitan sama Tuhan, ujung-ujungnya enggak tahu dia kepahitan sama siapa. Kalau kita enggak jaga hati waktu susah, kita akan jadi orang demikian. Kita akan bermentalkan korban. Tapi ternyata jaga hati itu juga di hari mujur loh. Karena ketika orang itu, ketika dia itu hoki, ketika dia beruntung, ketika segala angin, semua angin itu bertiup ke arahnya, orang itu juga perlu menjaga hati dengan segala waspada. Kalau enggak dia akan lupa Allah. Dia akan lupa diri, dia akan lupa daratan. Dia akan senangnya itu keterlaluan. Bisa enggak kita itu bahagianya too much? Bisa. Kalau kita bahagia karena materi, perkara-perkara duniawi yang notabene tidak salah, tapi yang sifatnya material saja atau yang sifatnya earthly atau sifatnya berkat-berkat sementara. Kalau Anda itu terlalu senang, lalu lost semua remnya, lepas kendali, itu juga nggak bagus. Too much of a good thing is not a good thing. Katanya bahasa Ibrani, jangan lupa diri. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, kecuali untuk perkara-perkara Kristus. Kalau saya dijamah Tuhan, kalau saya nangis tidak mau tahan-tahan. Peduli amat orang mikir apa. Emangnya saya hidup untuk mereka. Tapi kalau saya memuji Tuhan di gereja, saya pemimpin pujian atau bukan, kalau saya lompat, saya akan lompat. Kalau saya melompat, saya bisa lompat apalagi masih muda, lutut saya nggak apa-apa. Saya akan melompat setinggi-tingginya. Kalau untuk Tuhan, jangan tahan. Lapangkan kemahmu, kokohkan patok-patoknya, bentangkan kiri kanan, jangan menghemat. Yesaya 54. Kalau untuk perkara sorgawi, satu jiwa bertobat, wow, malaikat sorak-sorai. Jangan tepuk tangannya gini kalau kelihatan temannya bertobat. Yang bergirang, seperti kesebelasanmu jikalau lagi olimpiade, negara tertentu ketika timnya menang, lompat itu gitu. Tapi kalau itu football match, saya sih suka basketball. Kalau tim unggulan saya menang, saya juga senang, yeay, tapi saya nggak akan lompat dengan segenap hati. Segenap hatiku sudah direservasi hanya untuk Tuhan dan untuk perkara-perkara Tuhan. Gini loh Bapak Ibu, kalau Anda senang untuk apapun kecuali yang langsung berkenaan dengan Tuhan, tolong direm senangnya 80, jangan 100. Kenapa? Apapun yang membuat Anda happy kalau itu materi, percayalah saya, rumah bagus Anda masuk. Anda awal-awal itu bangun tidur tuh langsung, wah rumah sendiri difotoi mungkin karena itu rumah mimpi, rumah impian. 1 tahun kemudian Anda kena masalah, siapa sakit segalanya, Anda tidak akan merasakan rumahmu. Anda cuma kerasan. Jadi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai senangmu itu membawamu jauh dari Allah. Dan senangmu itu juga jangan sampai Anda itu tidak bisa menguasai emosi. Sebab ingatlah, hari mujurmu datang kan? Minggu depan, sorry ini bukan pesimis, minggu depan masih ada hari malang yang akan menghampirimu. Setiap hari kau happy, tolong diingat-ingat sendiri, next week atau next month akan ada hari sedihmu. Jadi tolong kira-kira kalau bahagia. Tapi kalau saya bersuka cita karena Tuhan, seseorang bertobat, malaikat itu berjingkrak-jingkrak. Kalau saya lihat orang lain ditolong, kalau saya berdoa dijamah, kalau saya merasakan damai sejahtera, kalau saya tunjukkan kasih kepada sesama, bahkan kalau saya menunjukkan kasih kepada orang-orang saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya tidak mau tanggung, saya tidak mau kasih 100, saya kasih 110. Kalau untuk Kristus, saya akan pol-polan, saya akan maksimal, saya bahkan akan melampaui seperti Daud yang sampai dihina sama istrinya sendiri. Lu ini, nari-nari, sampai kayak gitu. Nari-nari kayak gitu, nggak tahu malu. Orang kalau untuk Tuhan, itu yang ekstrim nggak apa-apa. Karena Tuhan tidak pernah overdosis di hidup kita. Kalau saya baca Alkitab, saya baca sungguh-sungguh. Saya tidak pernah takut ini akan ada efek sampingnya. Kalau saya memuji Tuhan, saya tidak mau cuma cuap-cuap seperti beberapa jemaat yang biasa kan cuma
Saya mau sungguh-sungguh, kalau saya bersorak-sorai, kalau saya disuruh misalnya oleh WL-nya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saya akan tepuk tangan sungguh-sungguh. Bukan tepuk tangannya itu. Lu tepuk tangan, kalau enggak usah. Kalau saya sama Tuhan itu all or nothing, kalau saya sama Tuhan itu akan 100%, kalau bisa 110, kalau bisa 1100. Tapi untuk perkara-perkara yang sifatnya earthly, sifatnya hal-hal yang di bumi, perkara sementara, apalagi yang has got to do just with me. Perkara-perkara yang sifatnya selfish, egois, perkara-perkara yang hanya saya aja dipentingkan. Saya happy-nya tak rem sama saya di kira-kira 75 sampai 80 poin saja. Tolong mawas diri, miliki visi ke depan bahwa suatu hari mungkin Anda lemah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan cari musuh. Cari musuh, nggak cari aja ada. Karena kalau Anda berhasil pasti Anda diiri. Pasti ada orang cemburu. Apalagi kalau Anda itu sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti harus pikul salib. Jangankan pikul salib, tenang aja, nggak usah cari salib, orang akan menyalibkanmu. Jadi kalau diam-diam itu jangan cari musuh, jangan cari gara-gara. Belajar untuk nice sama orang karena kita itu tidak hidup sendirian di dunia. Selama ada Tuhan, nasib masih bisa berubah. Rugi kan kita percaya Tuhan tapi tidak percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Sekalipun kalau ada orang yang kalah judi, itu pun akibat dosa. Asal Anda bertobat, uangmu tidak tentu kembali. Tapi selama Anda mau bangkit lagi, Tuhan masih akan menyertaimu. Dan janji itu berlaku bahwa aku tidak mendatangkan kecelakaan. Kecelakaan ini akibat ulahmu sendiri, tetapi aku bisa mengubahkan. Sakyus pun bisa diubah, siapapun juga. Paulus pun, orang Saulus yang pendosa itu pun bisa berubah. Apapun bisa berubah. Asal Anda tidak kesusu, terburu-buru, dan tergesa-gesa. Kalau Anda mau jalan dengan Tuhan, maka janjinya masih berlaku di Yeremia 29. Aku punya rancangan damai sejahtera. Sekarang itu hatimu damailah. Tahu bahwa mulai sekarang kamu bertobat, aku pegang kendali, kau dan aku kerjasama, apa yang bengkok masih bisa kita, kata Tuhan pada kita. Kita itu berarti dia dan Anda, kita masih bisa luruskan. Perlu waktu memang, tapi kalau kamu jalan sama aku, masih ada masa depan penuh pengharapan. Sekalipun ada orang yang pernah selingkuh, akhirnya dia sekarang makan getahnya, meskipun tidak cerai tapi istrinya suruh dia tidur di sofa, tidurlah di sofa 3 tahun ke depan. Tidurlah di sana sama Tuhan, tapi jangan tidur dengan wanita lagi. Kecuali sama pasanganmu. Jalani. Tuhan masih punya rencana. Jangan kau bunuh diri, atau jangan runyam sudah, kau terlambat. Ya sudah bablas sisan, sekalian. Kan banyak orang begitu kan, all or nothing. Kalau sudah salah sekalian aja. Toh aku sudah setengah jalan, salah. Sekalipun Anda sudah setengah jalan, 3/4 jalan, balik lagi. Sekalipun perlu waktu untuk break even, atau kembali ke titik nol. Dengan Tuhan nanti waktu Anda mencapai titik nol, nolmu akan berubah jadi nol besar. Tuhan akan membuat Anda melihat bahwa masa-masa pemulihanmu itu ternyata tidak terbuang sia-sia. Pasti ada sesuatu yang kau tuai hari-hari ke depan. Jangan Anda kecewa, karena itu kalau Anda happy untuk perkara-perkara duniawi, ya nggak salah ini ya. Perkara duniawi ya punya hak-haknya sendiri. Tolong ya, waktu hari mujurmu ingat, masih ada hari malang. Tapi waktu Anda hari malang, please jangan kecewa. Jangan total kecewanya, 55. Ingatlah, GR aja. Kalau ada orang menghina Anda ketika Anda terpuruk di bawah, kan kita tidak banyak teman kalau kita ada di bawah. Gak apa-apa, beritahu mereka, it's okay. You want to leave me? You can leave me. Tempat yang kau tinggalkan, itu akan diisi Tuhan di hidupku. Karena sekarang aku berada di posisi debu. You wait, kamu tunggu. Tunggu, gak tahu tahun, bulanan atau tahunan. Tunggulah temanku. Bentar lagi aku akan ada di atas. You just wait for me. 55, jangan lebih. 85 sudah depresi. 90 sudah bunuh diri. 100 sudah neraka. Tahan di sana. Menang jangan gaya. Kalah jangan terpukul selama-lamanya. Amin. Ini namanya paradigma pengkhotbah. Semoga Anda nangkap ini. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini tidak perlu membuat beberapa orang-orang yang sebentar lagi akan masuk ke pil tidur. Saya berdoa supaya nggak jadi. Saya berdoa supaya ada orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya suatu hari akan ingat khotbah saya dan tidak melakukannya. Dan saya berdoa di sini orang-orang yang kena penyakit macam-macam, depresi atau sesuatu yang mendekati itu, udahlah hapuskan semua itu bipolar dan sebagainya. You don't have to end up in that hole. Tapi saya juga sedang menjaga Anda. Karena jikalau Indonesia diberkati, saya percaya kok Indonesia ini akan semakin jadi berkat. Saya berdoa supaya tidak ada satu orang pun setelah itu meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Omong kanan kirinya seperti ini. Kalau Anda berhasil, jangan gaya ya. Tapi kalau Anda masih gagal, jangan sedih. Bilang gitu.
Haleluya. Siapa diberkati Tuhan? Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 15, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ini mulai masuk ke sedikit pesimis, ya. Sebelum baca ayat berikutnya saya jelaskan. Salomo berkata, di hidupku ini aku melihat ada fenomena. Orang saleh, mati dalam kesalehannya. Pakai kata binasa lagi. Tapi orang fasik yang jahat, malah hidup lama dalam kejahatannya. Gini ya, in order supaya hati kita itu bisa tenang, serenity atau peace of heart terjadi, supaya hati kita itu tidak terganggu dan mudah untuk jatuh, maka cara pandang kita, apa yang kita cari di hidup ini, tolong diubah kalau salah. Jangan cari what's fair. Karena apa yang fair tidak akan kau temukan di bumi ini. Bumi ini gak ada yang namanya fair. Di dunia paling bagus yang bisa terjadi adalah partial justice atau keadilan. Sebagian keadilan. Keadilan sesungguhnya akan ditegakkan nanti di tahta Allah. Ketika ia akan memisahkan kambing dan domba. Jadi jangan pernah Anda itu jadi orang Kristen itu harus ada booster dan vaksinasi rohani. Lihat ya, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena dia kepahitan. Ada orang-orang yang tiba-tiba satu titik dia sudah gak tahan. Itu karena dia dari awal, apa yang dia kejar, diam-diam di batinnya itu keliru. Dari sononya waktu saya bertobat, saya sudah diajari oleh Roh Kudus lewat firman bahwa Philip, kamu jangan cari apa yang fair di dunia ini. Gak ada. Kalau kamu cari apa yang fair, carilah dalam dirimu sendiri. Jadilah se-fair-fair mungkin sama orang. Kamu jangan harap sama orang, gak usah lihat orang. Sebab orang itu membingungkan. Ada orang jahat, hidupnya lama malahan dalam kejahatan. Ada orang baik, orang saleh malah binasa dalam kesalehannya. Jangan cari what's fair. Ingatlah ada akhirat. Karena itu di sini kalau ada orang jahat, terus ada yang orang jahat yang datang ke gereja dan merasa fine-fine saja, dia nggak perlu bertobat. Buktinya Tuhan memberkati aku makin kaya. Gak tentu my friend, Anda belum mati. Wait ya, until Anda meninggal. Good luck. Jangan Anda punya pengharap, rasa aman palsu. Karena berkat materi bukanlah ukuran sejati perkenanan Allah dalam kehidupan seseorang. Anda jangan kaget juga. Ada orang-orang yang mendoakan orang sakit dan sembuh. Loh kok bisa? Buktinya terakhir nanti Tuhan berkata dalam satu perumpamaan sih tentang akhirat. Enyahlah. Loh Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Dari mana kita tahu orang itu? Dari buahnya, bukan dari mujizatnya. Loh kenapa kok terjadi mujizat kalau orang itu doakan begini loh? Jangan GR dulu. Gak tentu Tuhan memberi mujizat itu karena iman yang mendoakan. Karena orang itu imannya palsu. Kalau orang itu munafik hidupnya. Tapi bisa jadi karena pasiennya berseru. Keledai aja dipakai loh untuk bicara ke Biliam. Tuhan bisa pakai orang baik, Tuhan bisa pakai orang jahat. Kalau misalnya Anda punya anak sekarang bergelantungan di jurang. Orang baiknya semua lagi cuti liburan. Di situ ada beberapa preman. Masa Anda tidak akan teriak pada salah satu, angkat anakku. Masa Anda cek dulu profilnya? Dia pasti akan angkat. Dan karena dia memang memberi diri, meskipun ujung-ujungnya dia minta sarangeo. Dia minta love gift, minta persembahan kasih kepadamu. Pasti Anda tidak keberatan. Angkat dulu pokoknya. Kenapa? Orang baiknya tidak bersedia. Kenapa Tuhan pakai orang jahat? Sebab pendeta-pendeta yang baik, hamba-hamba Tuhan yang baik, pelayan-pelayan Tuhan baik, takut mendoakan orang sakit, gak sembuh gimana? Dan Tuhan sayang sama orang sakitnya. Tuhan itu tidak dalam sayembara. Pelayan-pelayannya siapa yang mau melayani orang-orang itu. Tuhan itu pedulikan orang sakitnya. Kalau ada orang sakit sembuh itu saya selalu ingatkan, it's not because aku hebat. Itu karena Tuhan sayang sama orang-orang yang menderita itu. Nah kalau orang baiknya gak mau, orang jahat yang berkata, aku aja. Dia tumpang tangan bukan karena Tuhan berkenan. Dia tumpang tangan, Roh Kudus jawab iman pasien itu. Makanya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Loh, mujizat punya aku kok. Enggak pernah itu milikmu, aku cuma mengalir terserah aku, karena kamu ciptaanku. Hanya kamu, pembuat kejahatan. Makanya berkat tidak bisa ditakar dengan berkat. Materi apalagi. Dan juga mujizat. Lihat hidup orang itu. Pelayan Tuhan sama, hamba Tuhan, jemaat juga sama. Lihat kehidupan keluarganya. Lihat cara dia mengelola keuangannya. Lihat keseimbangan hidupnya. Tutur katanya. Etika, etos, etisnya dia. Lihat itu. Apakah orang itu suka serang sana sini? Suka membenci kiri kanannya? Apakah orang itu baik tutur katanya, sopan tutur katanya?
Sopan santun itu bukan berarti tidak pernah melukai orang lain kalau memang diperlukan. Sopan santun itu juga dengan keberanian tapi nggak ngawur orangnya. Orangnya itu punya kerama. Anda lihat kan bisa tahu. Bukankah itu selalu yang diajarkan di gereja kita? Nggak menghalalkan segala cara. Jadi bukan mujizatnya. Anda jangan kejar watch fair lah. Kecewa nanti. Pendeta kok gitu, orang Kristen kok gitu. Iya, jangan ngomong begitulah. Karena kita nggak kenal semua orang Kristen, nggak kenal semua pendeta. Ya. Atau juga yang berkata, kenapa orang itu begini? Kenapa aku melayani Tuhan? Aku hidupnya itu terus-menerus diuji. Orang itu tidak pernah ke gereja. Hidupnya happy, gonta-ganti Lamborghini. Ya. Kenapa? Kalau itu yang Anda cari, jangan ikut Tuhan. Ikut dunia. Karena dunia itu hukumnya rimba. Tapi kalau ikut Tuhan itu, tidak bisa kita nilai semuanya today. Karena masih ada akhirat. Kekekalan itu lebih lama. Hidup di dunia itu maksimal berapa? 7-80 usia, 90-100 beberapa. Akhirat itu mau tahu berapa lama? 100 tahun kali 1000 tahun. Itu baru permulaan. Anda baru kira ini barusan appetizer-nya pun belum selesai. Hidangan pembuka masih belum selesai itu. 1 miliar tahun kali 10 miliar tahun. 1 triliun tahun kemudian kita masih tetap hidup bersama dengan Tuhan. Jangan kau nilai semuanya today. Kecewa ndaknya jangan kau nilai sekarang. Ikut Tuhan itu orang benar akan hidup oleh iman. Percayalah ada Tuhan. Udah fokus pada hidupmu sendiri. Fokus pada orang-orang yang sekelilingmu 5 roti 2 ikanmu. Jadilah berkat untuk mereka. Gak usah kita punya pertanyaan besar, pertanyaan sifatnya alam semesta atau universal question. Kenapa ini, kenapa itu? Kenapa kalau ada Tuhan? Kenapa ada suffering? Kita gak tahu. Pernahkah kita bertanya sungguh-sungguh? Saya pernah tanya sama orang gitu kok. Orang gitu nganggur, hidupnya sendiri tidak pernah diurusi, mau urusi Tuhan, mau hakimi Tuhan, dan mau urusi alam semesta. Kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Ya pertanyaan itu sah-sah saja sih, sebenarnya ada jawabannya. Tapi kalau kita tidak cari jawaban, kita menyerang doang. Kalau kita hanya mau pembenaran dan mau menyalahkan Tuhan, gak mungkin jawaban apapun memuaskan. Kenapa ada penderitaan di seluruh dunia? Pernahkah Anda tahu, ada negara-negara penderitaan karena korupsi habis-habisan. Korupsi habis-habisan, dan kejahatan. Dan orang-orang yang kita bela, kenapa dia menderita waktu orang itu berkuasa juga sami mawon nanti akhirnya. Karena masalah dunia itu bukan ekonomi dan kelaparan. Bahkan bukan politik, masalah dunia itu dosa. Dan Tuhan tahu manusia itu membangkang. Cuman sekarang mereka tidak bisa makan, ada orang tidak bisa makan, itu kasihan. Tapi ketika orang itu bisa makan, sepiring berlian, orang itu juga akan memeras sesamanya. You see? 全世界的乌鸦都是黑色的. Di seluruh dunia gagak itu warnanya hitam. Merpati itu warna putih. Ini bukan bicara warna kulit, semua warna kulit itu indah di mata Allah, semua ciptaannya. Ini kiasan berkata bahwa di seluruh dunia, sami mawon, sama aja. Anda mau cari fair dari orang? Nggak ketemu. Orang yang Anda kasihani itu, Anda bela mati-matian. Coba deh, taruh orang itu di tempat kuasa. OKB ceritanya. Anda akan lihat, orang itulah yang akan memeras orang. Kebaktian sebelum ini saya jelaskan, uang haram. Siapa yang kau bela, Bapak Ibu Saudara? Jangan bela orang miskin, jangan bela orang kaya. Berbuahlah dengan teratur dalam hidupmu. Dan belalah kebenaran. Kepada orang miskin, kepada orang kaya, belalah kebenaran. Lebih tepatnya, praktekkan kebenaran di hidupmu sendiri. Kan orang miskin dan kaya bisa belajar darimu. Amin Bapak Ibu. Hari malang, hari mujur, dan keseimbangan. Seimbang aja di hati. Jaga hati dengan segala waspada waktu kita di atas dan di bawah. Sukses jangan gaya. Kalau hari ini kita belum sukses juga jangan putus asa. Jangan kejar fair di hidup ini karena Anda tidak akan dapatkan. I promise you, one thing you can never find perfectly in this world is called justice. Saya janji sama Anda, selama hidup kita di dunia ini tidak akan kita ketemu namanya keadilan penuh, itu tidak akan ada. Ya, oleh karena itu di ayat berikutnya dikatakan janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Tunggu bentar. Ini apakah kita suruh kompromi? Ini bukan soal kekudusan. Janganlah terlalu saleh. Ini self-righteousness. Ini bukan God's righteousness, bukan kekudusan Allah. Kalau kekudusan Allah, gak bisa kita terlalu careful menjaga. Gak bisa kita terlalu hati-hati. Udahlah jangan terlalu saleh lah. Gak usah ikuti pengajaran gerejamu itu. Pacaran terlalu bersih. Pacaran kudus katanya. Itu kok Philip ajarkan kan? Gak ada pacaran kudus, gak ada pernikahan kudus. Gak apa-apa lah sekali-kali ke kamar. Lu jangan. Lu tapi saya mau ke kamar itu kan cuma mau ngambil barang. Suruh pacarmu di luar, barangnya kau lempar. Ekstrim banget. Bukan ekstrim banget. Karena dagingmu rawan banget, kecuali kalau sana tidak lurus. Kalau saya sih laki tenan. Zaman saya pacaran, apalagi kepada siapa saya jatuh hati, masuk ke kamar. Yang saya nggak percaya bukan pacar saya, yang saya nggak percaya daging saya. Saya nggak percaya Adam dan Hawa di sini. Di tubuhku ada Adam dan Hawa.
Jadi Anda nggak bisa tanggung menjaga kekudusan. Janganlah engkau terlalu saleh di sini. Bukan soal menjaga kekudusan. Jangan terlalu saleh, jangan perilakumu terlalu berhikmat. Ini bukan hikmat yang bermula dari takut akan Tuhan. Kata hikmat di sini adalah human wisdom, bukan God's wisdom, bukan hikmat Allah. Kalau menjaga diri nggak bisa terlalu. Kita sudah jaga terlalu aja masih sekali-kali jatuh. Ya enggak anak-anak muda, jangankan anak-anak muda. Orang-orang tua juga sama. Kalau kita tidak punya prinsip yang tegas, misalnya minggu gampanglah kebaktian mana nanti kita lihat ke syera-syera. Whatever will be. Nggak jadi. Doa kalau juga begitu, jangankan doa, nge-gym aja loh. Harinya nggak fix. Jam berapa misalnya, seminggu berapa kali. Lama-lama kita pandai beralasan. Minggu ini masih olahraga, minggu depan terlalu banyak halangan. Ya enggak? Kita itu kalau nggak jaga sungguh-sungguh terlalu saleh dan terlalu berhikmat, apapun yang kita jaga pasti kebobolan. Saleh di sini kalau yang artinya God's righteousness atau kesalehan Tuhan. Hikmat di sini adalah hikmat Tuhan yang bermula dari takut akan Allah. Tapi ayat ini bukan soal hikmat Allah, tapi hikmat manusia. Jangan terlalu saleh lah, jangan perilakumu terlalu hikmat. Pernah enggak Anda lihat orang yang saking takutnya sama kuman? Dikit-dikit. Dilihatin orang aja. Dilihatin padahal. Yang pertama kena COVID nanti yang orang itu. Anda pernah lihat nggak? Anak-anak yang di jalanan itu, bukan anak jalanan, itu anak kampung. Itu pas banjir, misalnya menggenang lagi musim hujan, renang. Habis renang, mau telanjang begitu, pulang ke rumah besok sekolah. Anak-anak kita yang kaum rumahan, coba cemplungkan sekali, cuma sampai lutut kaki. Balik rumah udah hajing. Untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip, jangan terlalu radikal. Apalagi hal-hal yang tidak berkenaan dengan righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. Righteousness, kebenaran. Peace, damai, sejahtera, joy, sukacita in the Holy Ghost dalam Roh Kudus. Untuk hal-hal seperti itu, jaga kekudusan hubungan sebelum pernikahan, jaga. Nggak jaga aja mata masih bisa jelalatan. Waktu saya bujangan saya juga jaga. Beberapa teman-teman saya berkata fanatik segala, tapi puji Tuhan lah, saya nggak menyesal hasil akhirnya saya nggak kebobolan. Hari ini saya bisa bangga ajarkan pada ketiga anak kami bahwa hidup mama papa beda hokinya, beda favornya Tuhan. Kenapa? Apa yang kau tabur kau tuai. Kenapa ada orang jalannya susah? Karena waktu pacaran udah gak genah. Rumah tangganya sulit, bukan berarti gak kaya. Orang bisa kaya tanpa Tuhan, buktinya pesugihan. Tapi damai sejahtera, beda. Sukacitanya itu beda dalam rumah tangganya. Penyertaan Allah beda. Saya ngomong gini, jangan sampai ada di sini yang langsung hatinya down. Aduh kalau gitu gimana dong, kalau sudah terlanjur. Nasi udah jadi bubur. Ya sekarang serahkan buburnya. Dimakan pelan-pelan. Minta berkat Tuhan, Tuhan memberimu kesempatan lagi kedua, tapi jangan sengaja berbuat dosa mulai hari ini. Jaga. Saya dulu kalau jaga mata saya, waktu saya bujangan, soalnya saya nggak gay. Saya lihat, wah cantik gitu ya. Waktu saya masih jadi youth pastor, masih jadi praise and worship coordinator, waktu saya di Vancouver, Kanada, waktu saya lihat gitu, saya langsung saya beneran saya kemana-mana bawa Alkitab. Belum ada apps tuh, saya langsung buka, saya langsung baca ayat. Langsung supaya bisa mendetoks diri sendiri, saya baca itu yang hasta-hasta sampai membosankan. Ini berapa hasta, itu berapa hasta sampai lupa sama yang saya lihat. Lepas dari cengkeraman pornografi. Karena saya tidak beri makan. Saya jaga setengah mati. Orang sudah menikah juga sama. Lihat gini kan nggak bisa kita hindar. Tapi kalau kita sudah jalan apalagi dengan keluarga, masih noleh kedua. Leher mutar itu adalah langkah berikutnya. Jaga. Nggak jaga pun mata lihat loh. Nggak jaga aja mata lihat. Apalagi kalau kita kompromi. Kalau soal Tuhan dan kekudusan, silahkan terlalu saleh. Silahkan terlalu berhikmat. Tapi untuk hal-hal yang nggak prinsip gitu loh. Kayak kuman gitu. Wis lah. Nggak terlalu prinsip gitu. Jangan terlalu berhikmat. Ya, tapi baik Pastor Philip, habis ini anakku tak suruh hujan-hujanan. Ya jangan, buat apa sakit sebelum waktunya? Buat apa busung perutnya? Buat apa cacingan?
Kalau untuk hal-hal yang gak terlalu prinsip, moderat aja. Hikmat itu tidak terletak pada boleh atau jangan. Hikmat itu terletak pada ini loh, serenity to know the difference. Punya hikmat, punya kebijaksanaan untuk bisa mengerti ini prinsip, ini bukan. Ini prinsip gak bisa ditawar, ini oke lah. Ini gak gimana. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ya, terlalu berhikmat. Biasanya kalau kita masih usia belasan, umur 20 gitu, saran saya kalau semuanya anak kita perempuan, di masa kuliah, perempuan boleh memikirkan tentang cinta dulu. Misalnya ya, ini bukan kata firman, ini sedikit opini, tapi juga bisa jadi bahan pertimbangan. Misalnya kalau anak Anda kuliah, setelah tahun pertama kuliah, apalagi kalau keluar kota, silakan nih kamu mulai pikirkan pacaran. Tapi kamu jaga kekudusan ya, setelah 1 tahun di dalam waktu setelah kuliah. Karena wanita lebih ready, dia dewasa lebih cepat. Ya kan? Tapi kalau laki-laki lebih baik, ini bukan standar mati, ini masing-masing parent punya pilihan sendiri, tetapi Anda juga mungkin bisa sarankan. Kalau saya sama anak pria juga begitu. Kamu kuliah dulu, karena laki-laki itu tumbuhnya lebih pelan. Bukan badan dia tinggi cepat. Tapi kedewasaan, karena laki itu jadi leader nanti. Mungkin kamu kuliah dulu, enggak telat kok. Cowok itu semakin tua nanti, di 20 sekian itu semakin ganteng. Laki-laki enggak apa-apa. Justru kalau kamu semakin punya portfolio, apa yang kamu pegang, itu lebih gampang. Ya, dan saya beritahu, selesaikan dulu kuliahnya, habis itu baru kamu memikirkan cinta. Nggak telat kok, selesai kuliah umur 22, 21, 22, masih bisa. Nggak telat. Laki-laki kalau umur 22, 23 udah menikah, nggak semua ready. Mungkin misalnya umur 25, ini opini ya. Oke, sekarang mari kita ngomong tentang wanita. Saya suka rasan-rasan pihak sana. Sorry yang perempuan ya. Kalau umur sekian, Anda bisa jatuh cinta. Coba nanti sampai Anda umur 30. Ada bukan enggak tentu jatuh cinta lah, tapi kadang-kadang inilah kutukan kecantikan. Justru wanita yang cantik sekali, atau bunga sekolah, wih cerewetnya luar biasa. Terlalu berhikmat, malah enggak dapat. Deket ini ini enggak mau, ini puyau, ini nehi kusihe. Semua ditolak. Time clock-nya mulai jalan, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, not good enough. Terlalu saleh, terlalu berhikmat, kau enggak dapat. Semakin tua, semakin cerewet dari waktu dia masa muda. Jangankan wanita, laki-laki juga sama. Laki-laki di usia tertentu jatuh cinta. Misalnya ada pria yang umur 14 tahun senang sama temannya, udah enggak lihat macam-macam, udah langsung jatuh cinta. Tapi umur 24, banyak pilihan. Semakin cerewet. Umur 34, sudah malah justru segala sesuatu dicacat. Umur 40, apalagi kalau dia sukses, dia cari Miss Universe kalau bisa. Semua orang anything less than Miss Universe selalu di mata dia ada sesuatu yang kurang. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu berhikmatlah. Tanya sama Tuhan, kenali tujuan hidupmu. Dalam perencanaan-perencanaan yang baik, buat pilihan. Tidak ada pilihan yang sempurna, sebab Anda juga bukan jodoh sempurna buat seseorang. Ada satu titik, you must call the shot. Oke, ini yang jadi pacarku. Jangan main-main. Pacaran sungguhan karena Anda mencari istri. Bukan demi biologi. Pacaran benar-benar supaya Anda cari suami. Ada satu titik Anda harus buat keputusan sampai holy matrimony, semoga langgeng sampai ke pelaminan. Setelah Anda berkata saya bersedia, pasang tapal kuda, bum. 5 tahun setelah pernikahan, ada kandidat yang lebih baik. Ngawur. Setiap tahun selalu ada kandidat yang lebih baik. Tapi karena Anda komitmen, dialah yang terbaik. Sana Anda komitmen. Misalnya seorang laki-laki komit dengan seorang wanita, dia jadi istriku, I do, atau saya bersedia. Setelah itu, every other woman in his life, kecuali mama dan anaknya jika dia punya putri. Every other woman in his life, semua wanita yang lain adalah a monkey to him. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu keputusan. Orang sudah menikah, bisa nggak tahun depan ketemu kandidat lebih baik? Selalu ada. Fair-fairan, cowok selalu ada yang lebih baik daripada suaminya, cewek selalu ada mungkin yang lebih cantik dari istrinya. Tapi at some point, Anda tidak perlu riset hikmat lagi. Satu titik Anda berkata, sudah, di sini pencarianku. Ini keputusan hidupku. Jangan terlalu berhikmat kalau sesuatu yang tidak terlalu, ada orang tidak dapat, coba lihat ya, padahal dia itu mudah dapat jodoh, nggak dapat, kenapa? Karena kriterianya tuh high. Tampang harus drakor. Sifat harus selevel Yesus.
Kepribadian harus seperti Sulaiman. Jet pribadi, rumah pribadi. Seperti Raja Salomo. Ya enggak dapat. Kalau ditanya sama mama-mamanya, nih kamu tuh enggak berat jodoh loh. Lain cerita ada orang yang sungguh-sungguh sampai satu titik, siapapun kau utus mengetuk pintuku, aku jadi sama itu. Kamu enggak gitu loh. Kamu tuh punya pilihan, tapi kenapa kamu enggak milih-milih? Ini kurang ini mah, ini kurang itu mah, ini kurang ini mah, ini kurang itu, ini kurang ini, kurang itu. Aduh, kalau sudah waktunya, berhentilah, jangan terlalu berhikmat. Putuskan. Kalau sudah waktunya loh ya, kalau belum waktunya jangan. Umur 14 kok pacaran, baru lepas popok. Paham Bapak Ibu Saudara? Ada hal-hal yang enggak terlalu prinsip, jangan terlalu JUA, cuaci. Dalam hal pelayanan juga sama. Banyak orang tuh tukaran kalau ditelusuri. Apa sih isunya? Nggak ada. Apa ini? Apa sih ini? What is this? There's really nothing to quarrel about. Suami istri juga sama kan? Udah lama, udah kangen, nggak berantem. Kalau ditelusuri, alasan berantemnya nggak ada. Cari masalah aja. Merindukan saat-saat tegang. Nggak ada. Di hari-hari mujur kok cari musuh. Bapak Ibu Saudara, untuk yang prinsip, tolong yang radikal. Untuk yang tidak prinsip, janganlah. Jangan terlalu fasik, jangan bodoh, mengapa engkau mati sebelum waktunya. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dengan kata lain, dalam bidang apapun, dalam konteks apapun, ayat 20 ini bukan pesimis menuduh semua orang itu berdosa, enggak. Tidak semua laki sama, kalau di sini ada perempuan yang punya pikiran, all men are the same. Not really, you haven't met all men. Anda belum ketemu dengan semua pria. Kalau di sini ada laki-laki yang berkata, all women are the same, Anda belum ketemu semua perempuan. Tapi ayat 20 ini artinya sederhana. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kalau kamu menunggu sampai orang sempurna, baik itu dalam percintaan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, you tidak akan pernah ketemu. Dan akan forever menunggu, tidak pernah mengambil keputusan apa-apa. Akan selalu melihat ke awan, tidak pernah menabur sesuatu. Sesungguhnya di bumi nggak ada orang itu, orang yang saleh dan yang berbuat baik, nggak pernah berbuat dosa. Ya, karena itu tolong jangan mempersulit hidupmu sendiri. Apa yang jatuh tempo harus Anda putuskan. Aku menunggu jurusan yang sempurna. Beberapa orang nggak pernah kuliah. Kuliah gonta-ganti segalanya. Sungguhlah sebenarnya yang sempurna bukan jurusannya. Orang ini yang nggak sempurna. Orang ini nggak komitmen pada apa-apa. Peduli amat sana ngambil apa? Ambil aja satu. Riset dulu, due diligence-nya dilakukan. Terima nasihat dari orang benar, jangan terima nasihat dari teman-teman yang rusak. Terima nasihat dari teman-teman gereja, dari papa mama, kalau papa mamanya takut akan Allah. Sekalipun papa mamanya bukan Kristen, paling tidak ambil wawasan duniawinya. Tanya, tunggu jurusan sempurna. Gak ada anak muda. Ambil aja satu. Setelah Anda ambil semua keputusan, notabene memang Anda tidak pandai membuat keputusan, segala sesuatu selalu ragu. Tapi kalau Anda sudah lakukan risetnya, udahlah, 1, 2, 3, 4 jurusan itu bang tuh, jendela, wah. Salah ya, itu lanjutannya gak enak. Anak-anak muda yang gak tahu gak apa-apa, yang tahu ini kita tahu usianya berapa. Udah panjang, yang panjang jadi. Ambil satu aja, studi itu. Peduli amat itu jurusan tepat atau enggak. Kalau Anda tepat hati, Anda tekuni dari situ Tuhan menuntunmu ke segala sesuatu. Hari mujur, hari malang, dan keseimbangan. Keseimbangan di antara mujur dan malang karena kita gak tahu apa yang terjadi dengan kita adalah keputusan. You make a good decision in life. Buat keputusan yang baik itu perjodohan, baik itu pekerjaan. Mau tunggu pekerjaan yang baik, yang tepat. Nggak ada. Pekerjaanmu sempurna, lalu habis itu jatuh sakit. Nggak ada keadaan yang perfect, itu nggak ada. Di antara hari malang dan hari mujur, ada peran kita serenity di sisi kita. I will make a good decision out of a good knowledge. Aku akan membuat keputusan yang baik dari pengetahuan yang baik. Sisanya aku serahkan ke Tuhan yang mengerti takdir hidupku. Amin Bapak Ibu. Salah satu hal yang membuat kita jangan terlalu dipikiri, jangan terlalu berhikmat. Banyak orang tuh mikiri yang gak perlu. Bukan mikiri sesuatu yang sifatnya menggali potensi, bukan memikiri sesuatu yang sifatnya konstruktif atau membangun. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Baca itu coba. Don't take every word people say too seriously. Jangan terlalu serius mikirkan semua orang-orang yang mengatakan siapa dan siapa. Anda tuh gak kenal. Kenapa ngapain hidup untuk orang-orang itu? Kecuali kalau Anda memang perlu mempertimbangkan kata-kata orang-orang yang perlu Anda dengarkan. Orang-orang yang memang punya peran dalam hidupmu. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang Tuhan taruh di posisi untuk menuntut pertanggungjawaban daripadamu. Orang-orang yang punya pengaruh yang membangun dalam hidup Anda. Dan Anda perlu pikirkan,
Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi ngapain Anda itu pikirkan, kita tuh pikirkan kata-kata dan kalimat yang keluar dari orang-orang yang gak peduli sama sekali tentang hidup kita. Yang mereka inginkan hanyalah menghancurkan dan mengganggu damai sejahteramu. Gak usah pikirkan semua perkataan itu terlalu serius. Jangan. Dari sumber-sumber yang tidak perlu. Jangan kau pikir. Dan saya juga tidak peduli kok. Saya tidak mau dihakimi oleh karena masa-masa down saya. I don't want to be judged by my worst moments, by my low moments. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena itu saya tidak pernah. Orang-orang yang sejati Tuhan taruh di hidupku itu bukan yes man. Tapi orang-orang yang bisa memberi saya masukan yang membuat saya mengubah paradigma saya. Orang-orang yang saya izinkan bicara di hidup saya adalah orang-orang yang menantang my value. Nilai saya. Orang-orang yang menambahkan sesuatu, kadang-kadang perlu mengurangi sesuatu, perlu menghardik, menegur, mengoreksi kita. Kita perlu dengarkan. Kalau orang tidak bisa dengarkan orang sama sekali, mentang-mentang dia rasa dia bisa dengarkan Tuhan, orang itu sudah sesat hati. Tapi kalau orang dengarkan semua, hatinya liberal, sebentar lagi dia depresi. Jangan perhatikan semua perkataan diucapkan orang. Nanti jangan-jangan kau dengar pelayanmu mengutuki engkau. Saya tidak mau dikutuki untuk masa-masa di mana saya sedang low dan struggle sesuatu. Ketika saya masih mencoba to figure out atau mencoba untuk menemukan suatu nilai yang saya dapatkan. Saya tidak mau. Karena itu saya tidak izinkan perkataan orang masuk ke saya. Saya tidak bisa hentikan orang cuap-cuap. Tapi saya bisa menghentikan cuap-cuap mereka masuk ke kupingku, jatuh ke telingaku. Kadang-kadang saya bahkan tidak bisa menghentikan cuap-cuapan orang di kuping atau mungkin di sosmed. Tapi ke hatiku itu imigrasi sendiri. Sorry, saya yang kasih visa. Apa yang boleh masuk, apa yang enggak. Ngapain gua pikiri? Hidupku terlalu singkat sebelum akhirat. Ibadah pertama dengarkan sendiri. Enggak semua orang patut saya pikirkan. Saya harus layani semua orang. Saya enggak perlu pikirkan setiap perkataan orang. Bisakah Anda kuat seperti itu? Kalau Anda bisa kuat seperti ini, Anda akan fokus. Nanti jangan-jangan hari mujurmu lebih banyak dari hari malangmu. Karena kadang-kadang kemalangan yang terjadi itu bukan karena Tuhan. Izinkan. Itu karena kecerobohan kita menjaga diri. Tapi ya kita tidak pernah tentu juga. Kita tidak tahu apakah selalu kita mujur, tidak tentu. Kadang-kadang hidup itu tetap ada share porsinya kemalangan yang terjadi. Tapi yang pasti, kemalanganku tidak karena kesalahanku. Kemalanganku karena salib yang harus kupikul. Ya, jangan sampai kemalangan kita adalah karena kebodohan kita. Berapa orang itu merasa dirinya malang, every day itu seperti tercuri damai sejahteranya. Sukacitanya terambil. Ya salah sendiri, wong Tuhan tidak pernah izinkan itu diambil kok. Kenapa Anda berikan mahkotamu kepada orang-orang yang tidak perlu? Why? Ada hari-hari yang kita sebut sebagai bad day. Hari yang buruk buat kita. Waktu kita pikir-pikir lagi, sebenarnya hari itu tidak harus buruk loh. Kau buang sendiri karena kau dengarkan semua perkataan. Ya, terakhir karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Ini luar biasa ini disclaimer-nya. Ini adalah neutralizer yang menetralisi. Coba pikirkan, berapa kali kita juga cuap-cuap. Kita nggak lepas dari kesalahan ini. Berapa kali kita ngomong sesuatu tentang orang, kita gampang komentar. Tapi kita nggak mikiri sungguh. Sebelum itu kita tidak riset dulu. Kita tidak sungguh-sungguh pikirkan apa yang akan kita lontarkan. Bahkan kita sendiri tidak menguasai materi. Kita omongkan, sudah terlanjur kedengaran. Setelah orang itu terganggu damai sejahteranya. Dan kita nggak tahu. Pokoknya kita ngomong aja asbun asal bunyi. Setelah itu kita pulang. Emang gue pikiri, kita nggak mikir. Tapi kasihan orang itu mikir terus. Yang bodoh siapa? Ya orang itu. Berapa kali kita kerap kali juga mengutuki orang-orang lain tanpa kita pikirkan dampaknya. Dan setelah kita ucapkan, kita sendiri tidak mikirkan. Dulu kamu pernah bilang gini. Lupa. Itu orangnya pasti langsung cegek di dalam hatinya. Loh, gitu gua pikirin 2 tahun. Dia setelah mengucapkan 2 detik, 2 menit, lupa dia. Udahlah, simple. Kalau Anda mau pikirkan tiap hari, ini yang kau renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau melihat hari-hari malangmu menjadi hari-hari mujur, dan hari-hari mujurmu akan membawa berkah yang luar biasa, renungkan janji-janji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, dan plus kasih ruang untuk terima masukan dari source sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya percaya hidupmu pasti beda. 3 poin sini Anda bawa pulang ke rumah sebagai review apa yang kita pelajari. Nomor 1, manusia memuji diri pada hari mujur dan menyalahkan Tuhan pada hari malang. Catatlah, ini kebiasaan yang salah. Hari malang, hari mujur dan keseimbangan. Jangan jadi orang yang demikian. Kalau lagi hari mujur, dia memuji dirinya, gua hebat. Nanti kalau hari malang, menyalahkan Tuhan. Oke ya, jangan jadi orang yang begini, oke?
Bisakah Anda bilang sama orang sebelahnya, jangan jadi orang yang begitu. Tunjuk sini, jangan tunjuk saya, karena saya tidak begitu. Saya harus minggir dulu. Ya, manusia kan gitu kan. Semua manusia itu kumat-kumatan. Kalau dia lagi enak itu, dia nggak ingat Tuhan. Dia berkata, wah aku hebat ya tadi ya. Wow, aku pinter ya. Aku bisa buat deal ini terjadi. Coba lihat ya. Selalu kita puji diri di hari mujur. Tapi kalau nanti hari malang, kita salahkan Tuhan. Don't do that lah. Bahkan di hari malang pun kita bisa bersyukur loh. Jangan hanya mengucap syukur sama Tuhan untuk perkara-perkara baik. Perkara-perkara baik, so pasti harus kau syukuri. Tapi tahukah bahkan di perkara-perkara buruk ada hal-hal baik terjadi karena Tuhan berjanji. Ia akan bekerja sama dalam segala perkara, baik atau buruk, dalam kehidupan orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Jadi kita itu patut mensyukuri perkara baik. Sekali lagi, itu so pasti. Tapi kita juga bisa mensyukuri hal-hal baik yang keluar dari perkara-perkara buruk. Karena itu di hari yang malang, jangan salahkan Tuhan. Malah justru waktu kita malang, kita semakin butuh Tuhan. Tapi waktu kita mujur, jangan lupa mengembalikan kemuliaan. Supaya hatimu tidak lupa. Supaya jangan sampai, poin kedua, hindari sombong pada hari mujur, agar Tuhan tidak perlu beri hari malang untuk menginsafkanmu. Supaya hari malang yang terjadi itu sungguhan karena takdir Tuhan. Karena Tuhan punya rencana baik lewat hari-hari malang itu bukan untuk menginsafkan kita, tapi supaya membuat kita semakin bergantung padanya. Tapi ada hari malang yang tercipta karena Tuhan memang mau beri pelajaran. Saya selalu ngomong sama Tuhan begini, saya selalu minta Tuhan kasih saya tongkat bukan gada. Semua hari malang saya itu anggaplah tongkat, di dalamnya ada tuntunan Allah. Pasti somehow lewat pengalaman-pengalaman burukku yang diizinkan Tuhan bukan karena kesalahanku, apalagi yang di luar kendaliku. Itu akan menuntun saya pertama-tama ke jalan yang benar dulu, Mazmur 23, lalu ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tapi please Tuhan, jangan sampai karena kebodohan saya, hari-hari malangku itu berupa gada. Paham ya? Tongkat itu untuk tuntun domba, gada itu pentungnya satpam. Tuhan, hari malangku biar jadi tongkatmu, bukan jadi pentungmu ke kepalaku. Nih sombong lu, peng, 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 peng. Aku kasih ini supaya kamu rendah hati. Karena Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang congkak. Tapi memberi kasih karunia pada yang rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, dia diren. Tidak semua hari malang itu perlu terjadi di hidup kita. Ada hari malang yang merupakan, sorry ya, beritahu padanya, pentungan Tuhan. Tapi jangan setiap kali kita malang, kita rasa dipentung. Apalagi kalau kita tahu setelah kita selidiki hati, selidiki aku, cobalah aku. Ternyata tidak ada bengkok di dalam diri kita. Maka anggaplah kalau kemalangan itu tiba di luar kendalimu, anggaplah sebagai teman, bukan sebagai lawan. Pakailah itu sebagai batu tumpuan atau batu loncatan, bukan batu sandungan. Malangku ini sekarang bukan pentungan, tapi tongkat bukan gadanya Tuhan. Saya selalu punya perjanjian dengan Tuhan, aku tidak mau sombong waktu hari mujur, supaya Tuhan tidak perlu kasih yang namanya Philip ini hari malang untuk merendahkan hatinya. Paham Bapak Ibu? Teluh. 3. Jangan ekstrim untuk yang tidak prinsip, atau terlalu longgar untuk yang prinsip. Jangan halangi berkatmu sendiri gitu loh, kok susah jadi orang, ini gak mau, itu gak mau, ini. Aduh itu prinsip gak? Tapi ada orang yang terlalu los-losan. Makanya orang gitu tuh selalu sakit, selalu kena masalah. Hari malangnya karena apa? Karena dia terlalu longgar untuk perkara yang prinsip, komprominya terlalu banyak. Bodoh sendiri gitu. Jadi beritahu jangan, terusin aja. Masuk bahaya lalu minta tolong sama Allah. Bapak Ibu jangan ekstrim lah untuk yang tidak prinsip, dengan terlalu longgar untuk yang prinsip. Oke, 3 ini tulis, Anda bisa foto sekali lagi. God bless you, Jesus loves you.